Musik merupakan bahasa tertua dari manusia, lahir sebelum adanya kata dan huruf. Ia mengetuk hati, menghidupkan ingatan, hingga membangkitkan rasa. Pada setiap budaya, musik lahir dari kehidupan dan menjadi cermin jiwa masyarakatnya. Di balik hiruk-pikuknya kota Jakarta, tersembunyi tentang irama yang syarat makna. Irama yang membawa napas budaya, spiritualitas, dan sejarah panjang. Itulah rebana Betawi. Di antara ragam rebana Betawi, ada satu yang menyuarakan pujian dan hikmah rebana qasidah. Sebuah tradisi musik religius yang tumbuh dari cinta kepada Sang Pencipta dan Rasul-Nya, menyatu dalam budaya masyarakat Betawi. Rebana itu dari kata katdur. Ada katdur, ada katar. Rebana itu. Nah, katar itu yang kecil dia, agak kecil dan sedang. Kemudian yang agak besar itu buat berfungsi sebagai bass. Itu menurut almarhum Ridwan Saidi itu katdur. Kemudian perkembangan rebana itu dilihat dari jenisnya. Itu ada 3. Yang pertama rebana gede, yang kedua rebana sedang, yang ketiga rebana kecil. Qasidah berasal dari bahasa Arab qasidah, puisi panjang yang dipakai untuk memuji, meratap, atau bercerita. Di tangan orang Betawi, qasidah bukan hanya bacaan, tapi jadi irama yang hidup dengan rebana sebagai nadinya. Ibu-ibu, ya, kita mau ada acara nih, tim qasidah kita. Mudah-mudahan nanti kan buat ngelancarin ya Bu ya. Nah, kita lihatin rumah Umi. Acara ulang Udah hadir semua sih yang teman kita yang lain. Udah, ada semua. Oh ya udah. 3 apa 2. Yaudah yuk. Jalan ya, Ibu. Datang di jam berapa ya? Biasa, orang Indonesia mengaret ya, misalnya gitu ya. Kampung. Ya mudah-mudahan jangan sampai sore belum kelar. Ya kita doa tunggu aja kan di sini sambil siapa tahu mereka datang. Assalamualaikum. Maaf ya, telat ya. Makasih. Aduh. Motornya macet. Motornya apa mobil? Coba dulu ya, dicoba dulu. Coba kocokannya yuk, coba dikocok, coba ngepas kan adanya yuk. Rebana qasidah itu sebetulnya musiknya apa keseniannya orang-orang Betawi yang memang umumnya kebanyakan dipakai ibu-ibu majelis taklim ya. Nggak berarti yang anak-anak muda, putra-putri anak-anak itu nggak ada kegiatannya, tetap dia juga ada lombanya, ada festivalnya. Awal mula yang membawa rebana ke tanah Betawi ini. Singkat kata singkat cerita, ada seseorang pengelana dari Banten, penasehat Sultan Banten itu, namanya Syekh Zainal. Syekh Zainal itu atau yang biasa dikenal itu oleh Wan Abdurrahman, seorang maestro rebana biang yang tinggal di Ciganjur. Itu mengatakan Syekh Zainal ini Pak Tua Kumis. Pak Tua Kumis. Nah, beliau sekitar abad 18. Di Jakarta Barat khususnya,
rebana qasidah masih sangat lestari. Ibu-ibu majelis taklim masih cukup sering mempertunjukkan keahlian mereka dalam memainkan rebana. Dalam latihan yang sederhana, tersimpan semangat yang luar biasa. Setiap ketukan rebana menyimpan doa dan setiap syair mengajak pada kebaikan. Rebana qasidah ini munculnya dari ibu-ibu pengaji masih taklim pada saat itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Karena jenuh ketika ngaji terus, baca rawi terus. Gitu kira-kira. Akhirnya muncullah ide-ide dari jamaah tadi supaya mengisi kejenuhan itu sambil ya itu dari mukul-mukul rebana yang masuk jenis kecil tapi akhirnya meramu seluruh rebana ada di qasidah itu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, ya boleh dikatakan kalau rebana qasidah itu penutup keberadaan rebana di tanah Betawi menurut saya itu. Dalam budaya Betawi, rebana terbagi menjadi 3 macam. Namun untuk saat ini yang sering dimainkan atau dipertunjukkan adalah rebana qasidah. Qasidah itu terbagi 3. Ada rebana qasidah, rebana ketimpring, rebana biang. Tapi kita kebanyakan jamaah atau taklim, khususnya di Jakarta adalah rebana qasidah. Yang kebetulan alatnya terbuat dari kulit sapi dan digunakannya dipukul. Itu ada yang namanya markis, ada yang namanya bas 1, bas 2, bas 3, dan ada selo yang memang mengikuti ritme daripada musik dan lagu qasidah. Dalam rebana qasidah, umumnya digunakan rebana kecil yang ringan dimainkan sambil duduk. Alatnya terbuat dari kulit dan mainnya dengan cara ditabur. Kalau ini biasanya karena memang satu-satu berpadu, jatuhnya ini kan bas ke 3, ya kan? Dia pun ada tekniknya Bang, cara mukulnya itu dia. Kalau untuk yang baru-baru mungkin bisa begitu, tapi tekniknya memang harus dipelajari, ya gitu aja. Untuk ropelnya dia ada tung dan ada tepak. Contohnya, ya kan? Kalau untuk kreasi dia kan ada, ya kan? Ya kan adiknya? Gitu. Nah, untuk markis ini sebagai pengiring aja untuk melengkapi. Nah. Rebana qasidah pasti dibawakan dengan sopan, penuh kekhusyuan. Rebana qasidah hadir dalam acara-acara keagamaan, peringatan maulid, hingga perayaan keluarga. Harapan saya karena dinamis ya, muncul juga lah konsep-konsep bagaimana qasidah ini bisa lebih atraktif gitu. Sehingga bisa dinikmati bukan hanya ibu-ibu pengajian, bukan hanya warga Jakarta, tapi bisa dinikmati oleh warga dunia gitu. Nah itu tantangan tuh. Tantangan bagi para pelaku seni rebana
kasidah ini terakhir, karena saya lihat kasidah yang masih eksis dengan laskinya, apalagi ditambah dengan keaktifan di Semanan itu, daerah Semanan itu, ya tolonglah dibikin konsep yang tadi kasidah itu bisa dinikmati oleh warga dunia. Budaya qasidah kita menjadi bagian sejarah yang tak terpisahkan dari warisan budaya Betawi ini, walaupun memang masih banyak ragamnya ya kalau di warisan budaya, yang benda maupun tak benda ya. Tak benda aja banyak sekali, itu ada kulineran Betawi gitu, jadi makanan-makanan khas Betawi. Kemudian ada ritus-ritus atau ritual-ritual, dengan harapan bahwa setelah kegiatan pendokumentasian ini juga ini bisa disebarluaskan melalui media sosial yang ada, sehingga warga Jakarta Barat nih bisa juga memperkaya hasanah budaya Betawi. Di tengah gempuran musik digital dan budaya luar, rebana qasidah tetap hidup. Karena ia bukan sekedar seni, tapi warisan jiwa. Lirik-lirik qasidah bicara tentang cinta, akhlak, dan keimanan. Dalam kesederhanaannya, terkandung kekayaan nilai budaya dan spiritual. Rebana qasidah, sebuah simfoni Betawi yang tak lekang oleh zaman. Ia akan terus ditabuh sebagai doa, pengingat, dan pelipur lara. Di tengah kota yang terus berubah, ia tetap berdenting menjaga ruh budaya, menjaga hati manusia.